Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemalia Mulidah dari BK23C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pelayanan BK, posisi, dan tata kelola pelaksanaan BK. Yang pertama ada pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling atau biasa disebut BK. Yang pertama, apa itu layanan BK? Bimbingan dan konseling atau BK adalah layanan penting di sekolah yang bertujuan untuk membantu siswa mengenali dan mengembangkan posisi dirinya. Lewat BK, siswa dibantu mengatasi masalah pribadi, belajar, sosial, maupun perencanaan masa depan. BK bukan hanya hadir saat ada masalah, tapi juga mendorong pertumbuhan siswa secara menyeluruh, baik secara akademik, emosional, sosial, maupun karir. Ada 3 peran utama BK. Yang pertama ada mencegah masalahnya muncul. Yang kedua ada membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Yang terakhir ada mendorong perkembangan positif siswa. Yang kedua ada bagaimana BK dilaksanakan di sekolah. Yang A, ada jenis layanan BK. Yang pertama, layanan dasar untuk seluruh siswa, biasanya lewat penyuluhan atau kegiatan. Contohnya ada edukasi tentang bahaya narkoba atau bullying. Yang kedua ada kegiatan mengenali potensi diri dan karir. Yang terakhir ada pelatihan keterampilan hidup. Yang kedua ada layanan responsif, ditunjukkan bagi siswa yang sedang mengalami masalah. Contohnya ada konseling individu untuk siswa yang sedang stres atau cemas. Yang kedua ada mediasi antar siswa yang terlibat konflik. Yang ketiga ada perencanaan individual, membantu siswa merancang tujuan dan langkah masa depan. Contohnya ada menyusun rencana studi atau jurusan kuliah. Yang kedua ada membuat portofolio karir. Dan yang terakhir ada dukungan sistem, melibatkan kerjasama dengan guru, orang tua, hingga psikolog untuk menunjang keberhasilan layanan BK. Yang B ada teknik pelaksanaan BK. Yang pertama ada konseling individu, percakapan pribadi antara konselor dengan siswa. Yang kedua ada konseling kelompok, siswa dengan masalah serupa berdiskusi bersama. Yang ketiga ada penyuluhan klasikal yang disampaikan di kelas, misalnya motivasi belajar atau etika pergaulan. Yang keempat ada home visit atau kunjungan ke rumah siswa bila diperlukan. Yang terakhir ada kolaborasi, konselor kerjasama dengan guru atau orang tua untuk menyeluruh. Yang ketiga, di mana posisi BK dalam dunia pendidikan? BK adalah bagian integral dari proses pendidikan, bukan hanya pemadam kebakaran saat ada masalah. Konselor berperan sebagai yang pertama, fasilitator perkembangan siswa. Yang kedua, pendamping yang menjaga hak dan kesejahteraan siswa. Yang ketiga, mitra guru dan orang tua dalam mendukung keberhasilan belajar. Sederhana saja, jika guru fokus pada kemampuan kognitif seperti matematika dan bahasa, maka BK berfokus pada aspek afektif dan sosial emosional siswa. Yang keempat, bagaimana tata kelola BK di sekolah? Yang A, struktur dan organisasi. Yang pertama, konselor berada di bawah koordinasi kepala sekolah. Yang kedua, di sekolah besar bisa ada koordinator BK yang mengatur jadwal dan program. Yang ketiga, ancaman hukuman adalah Permendikbud nomor 111 tahun 2004. Yang B ada proses kerja. Yang pertama ada perencanaan. Konselor memetakan kebutuhan siswa lewat angket atau observasi, lalu menyusun program tahunan atau semesteran. Yang kedua ada pelaksanaan. Layanan dilakukan secara terjadwal, bisa berupa sesi konseling, penyuluhan, atau kegiatan lainnya. Yang ketiga ada evaluasi, melihat apakah program berjalan efektif dan membawa perubahan positif. Yang terakhir ada pelaporan, disampaikan kepada kepala sekolah dan bila perlu orang tua siswa dengan menjaga etika dan kerahasiaan. Yang C ada fasilitas mendukung. Yang pertama ruang BK yang nyaman dan private. Yang kedua ada alat bantu seperti tes minat bakat. Yang terakhir ada administrasi seperti buku catatan, daftar hadir, dan arsip kasus. Yang D ada etika dan kerahasiaan. Konselor terikat kode etik. Segala informasi siswa dijaga kerahasiaannya, kecuali jika terkait hal yang membahayakan, seperti kekerasan atau resiko bunuh diri. Yang kelima ada tantangan yang dihadapi layanan BK. Yang pertama, masih ada stigma bahwa BK hanya untuk anak yang bermasalah. Yang kedua, kurangnya jumlah konselor.
Yang ketiga, sarana dan prasarana yang belum memadai. Apa nih solusi yang bisa dilakukan? Yang pertama, bisa edukasi kepada seluruh warga sekolah tentang peran positif BK. Yang kedua, ada pelatihan berkelanjutan bagi para konselor. Yang terakhir, ada menjalin kolaborasi dengan pihak luar seperti psikolog atau komunitas. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah dan kata. Terima kasih.